paparan program MTS Negeri 1 Sampang yang akan disampaikan oleh para waka. Kami persilakan. Hak dan kewajiban siswa, yang namanya hak ini yang berhak diperoleh oleh siswa atau hak yang perlu didapatkan oleh siswa. Di sini sudah ada, sudah jelas. Kemudian kaitannya dengan kewajiban, ini kewajiban siswa selaku siswa, kewajiban-kewajiban selama ada di MTS ini, maka itu harus dilakukan oleh siswa. Kemudian terkait dengan larangan, kita langkong dan kulunyo ontolong depan jenengan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, yang pertama yang paling dipesankan kepada Bapak Ibu mengenai HP. HP ini memang masalah kecil tapi dampaknya besar Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya siswa ini sudah tahu bahwa siswa itu dilarang bawa HP. Tapi kadang-kadang karena mungkin kelengahan kami mungkin tidak terlalu sering mengecek keberadaan siapa saja yang membawa HP. Dan waktu itu ada suatu kejadian Bapak Ibu sekalian, siswa itu ada yang membawa HP secara diam-diam. Ketika HP itu, ya tentunya HP itu kan pasti ada hal-hal yang berdampak buruk kepada anak tersebut. Misalkan hilang Bapak Ibu sekalian. Terus terang, kalau misalkan terjadi kehilangan terhadap HP, kami pihak sekolah sebenarnya tak terlalu bertanggung jawab karena sejak awal sudah disampaikan pada siswa. Kita langkong dan kulunyo ontolong kepada Bapak Ibu selaku orang tua wali murid, mewanti-wanti agar putranya dilarang bawa HP sekalian. Kemudian nikah tak langkong dan kulunyo ontolong juga depan jenengan terkait masalah seragam Bapak Ibu. Seragam sebenarnya tidak harus baru, tidak harus apa istilahnya genteng atau anyar. Yang penting ada, asalkan anak itu disiplin, sopan, itu bagi kami sudah cukup. Artinya apa? Ada anak, bahkan ada sebagian anak yang memang setiap harinya itu baju selalu taruh di luar, tidak rapi. Kemudian atribut juga tidak lengkap. Ini ketentuannya ontolong depan jenengan Bapak Ibu sekalian, tak langkung kontrol lagi putra panjenengan. Karena hampir setiap hari ketika siswa datang dari rumah ke sini, sudah hampir setiap hari lepak ingat Bapak Ibu sekalian, anak saya bermasalah. Kita langkung mengenai atribut juga dicek kaki, masalah dasi, masalah topi, kemudian ikat pinggang, kaos kaki. Kaos kaki di aturan tata tertib ini sudah kami cantumkan di sini bahwasanya kaos kaki itu minimal 15 cm dari mata kaki. Mungkin setren Bapak Ibu. Kaos kaki nih kak, nah bagi nonglenon, beberapa bisa ke segi nyik kaos kaki. Sebenarnya ini tidak diinginkan oleh pihak sekolah. Kaos kaki yang dianjurkan itu minimal 15 cm di atas mata kaki. Kita langkung dan bulan ini pola hampir setiap hari mengingatkan siswa, terutama siswa yang seragamnya sering taruh di luar. Nonglenon tadi Bapak Ibu itu geles nih dan geles ngatak nak kanak ini. Makanya seragam itu sebenarnya tidak harus baru, yang penting ada, asalkan anak itu disiplin, sopan, bagi kami itu sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu. Apalagi seragamnya baru, pas disiplin di kelangkong saya. Sekali itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal-hal kecil lainnya mungkin Bapak Ibu bisa dicek sendiri di daftar yang sudah kami cantumkan. Kalau sekiranya nanti ada usulan, ada masukan, ngireng. Dan gula memang mengharap masukan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk perizinan, ini di halaman 2, poin D ini sudah kami cantumkan juga. Bisa Bapak Ibu cek. Dan yang Romawi 2, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan mengenai klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Bapak Ibu sekalian, memang sanksi kepada siswa ini memang agak rawan. Makanya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Tentunya jika suatu hari putra panjenengan mengalami masalah, tentunya tidak jauh dari yang sudah kami cantumkan di sini Bapak Ibu sekalian.
Sebagian Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan istilah OSIS. OSIS ini adalah organisasi siswa intrasekolah atau kegiatan siswa ini. Miring lanjut Bang. Nah, untuk struktur ini dari atas sebenarnya penanggung jawab ada kepala sekolah, langsung pembina, ketua, wakil, ada sekretaris 1, 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Untuk program-programnya ini kami tampilkan juga. Nah, di OSIS ini ada 10 bidang Bapak Ibu sekalian, ada 10 bidang, ada 10 seksi. Kalau dalam OSIS ada 10 seksi. Yang pertama ada seksi pembinaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nama siswanya ini kemudian ada pembinanya. Jadi anak di OSIS itu masing-masing anak punya peran tanggung jawab masing-masing. Demikian juga untuk seksi yang kedua, pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Lanjut Pak Mul. Yang ketiga ada pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, pun juga ada pembinanya. Yang keempat juga ada seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan sosial, pun juga ada pembinanya. Kemudian yang kelima ada seksi pembinaan prestasi, seni dan seterusnya. Yang keenam ada seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Anak memang dilatih untuk speaking, berbicara bahasa Inggris. Ada pembinanya khusus Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketujuh ada seksi pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Anak memang diajarkan bagaimana anak itu punya jiwa usaha. Kemudian yang kedelapan ada seksi pembinaan sastra dan budaya. Dan yang terakhir, ini seksi pembina kualitas jasmani, kesehatan gizi. Ini ada pembinanya Pak Bustanol. Kemudian yang terakhir seksi TIK. Ini ada pembinanya Pak Bustanol. Dan memang tepat ini pembinanya karena beliau ini adalah seorang YouTuber MTS Negeri 1 Sampang. Nah, sekedar mengingatkan juga tak langkong nyokon bantuan dari Bapak Ibu. Nanti sepulang dari sini langsung buka YouTube-nya MTS Negeri 1 Sampang channelnya. Nyokon tolong jangan lupa klik like, subscribe dan komentarnya. Sekak dinto, sekadar pemator dari Tenggula menabi pada hal-hal yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu sekalian. Tak langkong Tenggula nyokon sepora sesubung betes epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.